Shalom, salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kali ini saya akan bawakan Anda dalam sebuah renungan sekaligus sebuah perkongsian mengenai dengan memantapkan iman di era COVID-19 ini. Saudara dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa sekarang kita dalam suasana yang sangat mencabar, yaitu pandemi COVID-19 semakin merisaukan dari hari ke hari. Namun pada masa yang sama kita tidak terlepas dari identiti kita sebagai pengikut Kristus ataupun juga anggota gereja secara khusus di Keuskupan Keningau ini. Dari itu saudara dan saudari, saya bawakan kepada Anda semua memantapkan iman di era COVID-19 ini. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus membangun pengetahuan yang lengkap ataupun yang tepat tentang iman. Jadi apakah itu iman? Kita harus tahu dengan sempurna apakah itu iman. Sejauh ini yang kita ketahui adalah iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan iman itu merupakan jawaban bebas dari kita terhadap panggilan Tuhan. Tuhan telah hadir ke dunia dan Tuhan memanggil kita dan kita jawab panggilan Tuhan itu dengan iman. Dan iman itu juga merupakan bukti bagi segala sesuatu yang tidak kelihatan dan juga yang kelihatan. Karena di sebalik iman, iman itulah yang memberi kita pencerahan dan membuka wawasan kita tentang hal-hal yang boleh kita lihat dan juga tentang hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Dan yang pastinya iman itu juga merupakan sumber kekuatan dan juga kebijaksanaan kita untuk menghadapi apapun situasi yang kita hadapi di dunia ini sekarang. Yang kedua, hal yang perlu kita ketahui adalah beriman bukan berarti kita mencari aman. Saudara dan saudari, banyak orang ataupun banyak di antara umat yang berpikir bahwa menjadi anggota gereja ataupun menjadi orang beriman maka hidupnya menjadi aman. Aman berarti kita merasa bebas dan kita merasa tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Tetapi bagi kita, jika kita ingin menjadi orang yang beriman, itu berarti kita tidak pernah terlepas dari panggilan kita untuk melakukan isi dari panggilan kita itu. Beriman berarti kita mengatakan amin kepada Dia yang kita amini. Amin berarti kita mengatakan iya kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan, sekaligus penuh penyerahan diri kepada Tuhan yang kita imani. Mengatakan iman dalam segala situasi dan keadaan itu adalah harusnya menjadi slogan bagi kita orang beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri sudah pernah mengalami segala jenis penderitaan yang dialami oleh manusia. Maka apapun yang kita hadapi pada saat ini juga Tuhan Yesus pasti memahami, Tuhan Yesus pasti mengerti. Karena itu dalam situasi yang mencemaskan ini pun kita harus sentiasa dengan hati yang mantap dan teguh mengatakan amin kepada Tuhan. Beriman berarti menjadi proaktif dan kreatif di dalam melakukan kehendak Tuhan. Beriman berarti kita melakukan isi iman kita. Bukan berarti sejak kita dibaptis dan cukup tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau melibatkan apa-apa di dalam gereja. Tetapi beriman berarti kita bertindak melakukan kehendak
Tuhan. Apakah kehendak Tuhan itu? Itulah yang perlu kita sentiasa sadari dan ketahui di dalam kehidupan kita setiap hari melalui doa, bacaan, dan renungan firman Tuhan. Yang ketiga, setelah kita mengetahui secara tepat dan benar apa itu iman, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu COVID-19. Mungkin pada masa saat ini, pada masa yang mencemaskan ini, kita mengatakan COVID-19 itu adalah musuh kita. Namun, COVID-19 membawa message yang sangat penting bagi seluruh dunia. COVID-19 umpama bius yang memberhentikan ataupun membungkam seluruh dunia. Tetapi di sebalik itu, COVID-19 menyadarkan dunia akan dimensi iman yang selama ini tenggelam oleh kesibukan dunia. Dimensi iman itu adalah dimensi yang bersifat personal. COVID-19 sudah pun memunculkan normal baharu, dan normal baharu itu harus kita ikuti di masa sekarang supaya kita selamat, bebas, dan terhindar dari jangkitan penyakit COVID-19. Jika kita renungkan, normal baharu ini adalah selaras ataupun sama dengan kehadiran 10 hukum Allah pada Perjanjian Lama, di mana 10 hukum Allah itu diperuntukkan bagi mereka pada masa itu supaya mereka dapat selamat, supaya mereka dapat hidup dalam aman, damai, dan sejahtera. Demikian juga dengan normal baharu yang muncul pada saat ini. Jika kita ingin selamat dari jangkitan COVID-19, maka kita harus menuruti normal baharu yang ada. Dan selanjutnya yang keempat, iman dan juga COVID-19. Satu hal yang kita sadari pada saat sekarang, di mana dunia semakin modern, adalah manusia sangat kaya dengan harta duniawi, namun semakin miskin harta surgawi. COVID-19 memberi kesadaran supaya manusia kembali mengumpulkan harta surgawi, karena COVID-19 ini telah memberi kesadaran kepada umat manusia, terutama umat beriman, tentang akhirnya kita hanya mampu bersandarkan dan berharap kepada Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan yang terdalam, itulah kehendak Allah Bapa bagi kita, supaya kita hanya tunduk dan berharap kepadanya. Jadi pada masa situasi pandemik COVID-19 yang sedang mengganas dan merisaukan ini, kita merefleksikan, kita merenungkan bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan, bahwa hanya pada Tuhan sajalah kita mampu berharap, kita mampu bersandar, dan kita mohon perlindungan daripadanya. Maka hal yang kelima, kita renungkan, apakah hal yang patut kita lakukan pada masa era COVID-19 ini supaya iman kita tetap bertumbuh, tetap bertahan, dan berakar serta berbuah. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus kembali kepada sel penting bagi gereja universal, yaitu kembali mengaktifkan gereja domestik. Gereja domestik adalah keluarga kita masing-masing. Kita aktifkan gereja domestik kita, berdoa bersama dalam keluarga, berkumpul bersama, mengadakan riadah bersama, aktiviti bersama, mengeratkan hubungan silaturahim kekeluargaan, melakukan aktiviti rohani bersama keluarga. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita menghayati dan mengungkapkan iman secara personal, karena urusan iman itu secara pribadi adalah urusan kita personal dengan Tuhan. Saya dan Tuhan, kamu dan Tuhan. Dan yang ketiga, luangkan masa yang lebih banyak bersama
dengan Tuhan dimanapun kita berada. Kita tahu COVID-19 membatasi pergerakan kita, namun sebenarnya itu memberi peluang yang lebih banyak kepada kita untuk diam dan duduk bersama dengan Tuhan, berdialog, berbicara dengan Tuhan. Yang keempat, kita harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada, yang sudah berkembang di tempat kita. Seperti media elektronik yang sudah ada, yang sudah begitu canggih, menyediakan saluran media bagi pewartaan dan juga sumber perkembangan iman kita. Contohnya, kita ada iRisalah, kita ada YouTube. Di semua paroki ada YouTube, bahkan komisi tertentu ada YouTube. Kita ada page Facebook, dan kita ada radio online Kekitaan FM, dan juga kita ada Kopi Rohani, dan kita juga boleh memanfaatkan media-media sosial yang lain. Jadi semua itu perkembangan informasi dan teknologi itu merupakan media dan juga peluang dan juga kesempatan baru bagi kita dalam meneruskan pewartaan, mengembangkan iman kita, dan juga memantapkan iman kita. Dan selanjutnya, selain dari media elektronik, kita juga memiliki media cetak yang sudah lama beredar di tengah-tengah kita namun tenggelam. Maka di masa COVID-19 ini, kita kembali membuka semua itu, mengambil masa untuk membaca, merenung. Contohnya, Alkitab, dokumen Konsili Vatikan kedua, Kitab Hukum Kanonik, dokumen ajaran sosial gereja, katekismus gereja Katolik, buku-buku rohani yang ada di barang kudus dan yang sudah kita beli, yang sudah tersimpan di rumah. Dan selain buku-buku rohani, buku-buku ilmu pengetahuan yang lain juga sangat berguna bagi memantapkan iman kita, mengembangkan iman kita, dan meneguhkan iman kita di masa COVID-19 ini. Saudara dan saudari, apa yang perlu kita lakukan masa COVID-19 ini adalah kita bangkitkan iman kita dan teruskan melangkah di dalam kasih Kristus. Karena kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat ini juga, di masa semakin mencemaskan COVID-19, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketakutan kita adalah hanya kepada Tuhan sahaja, karena takut akan Tuhan itu akan memunculkan dan menjadikan kita orang yang bijak dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi COVID-19 memang kita perlu takuti, namun ketakutan kita yang sesungguhnya itu adalah takut pada Tuhan. Karena takut kepada COVID-19 hanya menimbulkan kerisauan, hanya menimbulkan kegelisahan, hanya menimbulkan kekhawatiran. Tapi takut kepada Tuhan itu menimbulkan kekuatan dalam diri kita, kekuatan iman kita untuk terus berjuang melawan dan membenteras COVID-19 ini. Orang yang sungguh beriman tahu menjaga dirinya, tetapi pada masa yang sama orang yang sungguh beriman tidak akan berhenti untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari, semasa COVID-19 ini janganlah kita pernah putus hubungan dengan Tuhan. Justru pada masa inilah kita harus menjalin relasi komunikasi yang lebih intim kepada Tuhan. Orang beriman kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saudari, jangan kita tenggelam di dalam arus kekhawatiran karena COVID-19 ini. Tetapi marilah kita bangkit di dalam iman kita. Kita lakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam community kita, dan di dalam masyarakat kita. Akhir sekali, saya ingin menyampaikan, menyeru kepada kita semua, tetaplah teguh di dalam iman. Memang bagi COVID-19, kata-kata yang terkenal ialah stay at home. Tetapi di dalam iman, kata-kata yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah stay with God. Dimanapun kita berada dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi saudara dan saudari, semoga dari sedikit perkongsian ini memberi kita manfaat dan inspirasi untuk memantapkan iman kita di masa atau di era COVID-19 ini.
Tuhan memberkati kita semua.